Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femita Nur Anissa dengan akhiran NIM 1025 akan menyajikan analisis laporan keuangan pada PT Mustika Ratu Tbk tahun 2019. PT Mustika Ratu Tbk atau MRAT ini merupakan perseroan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan kosmetik, perawatan tubuh, dan jamu tradisional berbasis teknologi yang didirikan oleh Ibu Muryati Sudibyo pada tahun 1978 dan telah terdaftar di BEI sejak tahun 1995 pada sektor D, yaitu Consumer Non-Cyclicals dengan kode D421. Analisis pertama adalah analisis terhadap aktivitas operasi. Dari kedua tabel ini dapat dilihat bahwa laba non-operasi itu memiliki nilai yang lebih besar daripada laba operasi dikarenakan laba non-operasi itu hanya dikurangi dengan beban keuangan, sedangkan laba operasi itu dikurangi dengan biaya operasi yang merupakan pengeluaran tertinggi. Sehingga meskipun nilai penjualannya itu naik, tetapi laba operasinya juga kecil karena biaya operasinya pun juga meningkat. Kemudian pada penghasilan komprehensif di tahun 2019 itu mengalami penurunan karena meskipun terjadi laba di tahun 2019 dan rugi di tahun 2018, akan tetapi penghasilan komprehensifnya itu justru menurun, apalagi kalau kita lihat dari keuntungan aktuaria. Nah, dalam MRAT ini juga tidak memiliki pos-pos luar biasa dan tidak ada perubahan akuntansi dari tahun 2019 dan juga tahun 2018. Akan tetapi, MRAT sendiri memiliki beberapa beban tangguhan seperti pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan aset pajak tangguhan yang dalam hal ini akan memungkinkan adanya kas masuk pada periode-periode berikutnya. Selain itu, di laporan keuangan MRAT ini tidak ada imbalan kerja tambahan, melainkan liabilitas imbalan kerja, di mana ini adalah sudah kewajiban perusahaan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya, sehingga tidak ada dampak yang cukup signifikan. Lalu untuk laba per saham di MRAT ini tidak ada sekuritas keuangan yang dapat dikonversi, sehingga perhitungannya hanya menggunakan struktur modal sederhana yang menghasilkan nilai 0,31. Hasil ini juga sama seperti yang telah disajikan dalam CALK. Untuk selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan dan analisis profitabilitas. Untuk perhitungan pertama adalah RNOA dengan membagikan NOPAT dengan NOA, di mana NOPAT ini diperoleh dari penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 min beban pajak per laba sebelum pajak, dan NOA adalah aset operasi dikurangi liabilitas operasi pada tahun 2019. Nah, dari perhitungan RNOA ini menghasilkan nilai 0,13%. Artinya, dari seluruh aset operasi neto yang digunakan itu mengembalikan nilai sebesar 0,13% saja. Misalnya, dari 1 juta aset operasi neto yang digunakan, maka pengembaliannya itu hanya sekitar Rp1.287. Dan ini nilainya sangat kecil. Kemudian adalah perhitungan ROCE dengan menggunakan rumus laba neto dikurang dividen saham preferen per rata-rata ekuitas saham biasa. Nah, karena di PT Mustika Ratu Tbk ini tidak ada saham preferen, maka nilainya 0, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa ini diambil dari rata-rata ekuitas tahun 2018 ditambah 2019 dibagi 2, sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,04%. Artinya, pengembalian atas ekuitas saham biasa itu besarnya adalah 0,04% saja, atau tergolong rendah. Dan untuk perhitungan RNOA dengan dipengaruhi leverage sendiri itu nilainya tidak menunjukkan perubahan ya, tetap 0,13% dengan rumus NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali 1 plus OLEV. Selanjutnya adalah perhitungan RNOA dengan menggunakan margin laba operasi neto dikali perputaran aset operasi neto. Dalam hal ini, margin laba operasi neto itu diperoleh dari NOPAT dibagi penjualan menghasilkan nilai 0,002 dan perputaran aset operasi neto itu dari penjualan dibagi NOA menghasilkan nilai 0,80 sehingga ditemukan RNOA dengan nilai 0,0013 atau 0,13% seperti perhitungan sebelumnya. Artinya, nilai pengembalian return RNOA dengan dipengaruhi margin laba dan perputaran aset neto itu adalah sebesar 0,13% dari total penjualan. Selanjutnya adalah perhitungan ROCE dengan dipengaruhi oleh leverage. Rumusnya adalah ROCE sama dengan RNOA ditambah leverage kali spread. Nah, untuk itu kita harus mencari dulu leverage-nya dengan cara membagikan rata-rata NFO dengan rata-rata ekuitas. Rata-rata NFO itu diperoleh dari menjumlahkan NFO 2019, yaitu NOA dikurangi ekuitas 2019, dengan NFO 2018, yaitu NOA dikurangi ekuitas 2018 dibagi 2. Untuk average ekuitasnya sendiri juga kita menjumlahkan ekuitas 2018 dengan 2019 dibagi 2, sehingga menghasilkan leverage sebesar 0,02.
Setelah ditemukan leverage-nya, maka selanjutnya adalah menghitung spread. Nah, pertama kita harus menghitung dulu NFE-nya, yaitu dengan mengurangkan beban bunga dengan imbal hasil investasi dari aset non-operasi. NFE ini berguna untuk menghitung NFR, yaitu dengan membagikan NFE dengan rata-rata NFO, yang kemudian NFR ini akan dimasukkan dalam rumus spread, yaitu RNOA dikurangi NFR. Nah, spread di sini menghasilkan nilai negatif 0,78. Artinya, apabila spread ini bernilai negatif, maka akan menurunkan nilai ROCE. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus ROCE, yaitu RNOA ditambah leverage kali spread, maka menghasilkan nilai ROCE yang menurun, yaitu sebesar minus 0,02. Nah, ini berbeda dengan ROCE yang sebelumnya, karena ternyata pengaruh leverage-nya itu justru menurunkan ROCE. Selanjutnya adalah perhitungan ROIC, yaitu dengan cara laba dibagi modal investasi yang menghasilkan nilai 0,0002 atau 0,02%. Artinya dari seluruh modal yang diinvestasikan itu tingkat returnnya hanyalah 0,02% saja. Ini juga tergolong sangat rendah. Untuk analisis berikutnya adalah analisis arus kas. Nah, metode yang digunakan dalam PT Mustika Ratu Tbk ini adalah menggunakan metode langsung. Yang pertama, saya menghitung analisis common size-nya dulu, yaitu dengan cara membagikan nilai per akun dengan total seluruh kas masuk. Di sini ada dari kas aktivitas operasi, kemudian ini dari arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan juga penurunan bersih kas dan setara kas sampai dengan kas dan setara kas di akhir tahun. Dari analisis common size yang telah dilakukan ini, maka dapat diketahui bahwa laporan arus kas ini menunjukkan kestabilan di aktivitas operasi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 PT Mustika Ratu Tbk ini lebih memfokuskan kegiatannya di aktivitas operasi dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas investasi dan juga pendanaan yang lain. Selanjutnya adalah menghitung nilai arus kas bebas atau free cash flow dengan menggunakan rumus NOPAT dikurangi perubahan NOA. Perubahan NOA ini diperoleh dari NOA 2018 dan 2019, itu dilihat selisihnya, dan ternyata ketika kita hitung itu menemukan nilai yang negatif. Artinya, jumlah arus kas untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk beban-beban dan pendanaan yang lain itu kurang. Kemudian, untuk rasio kecukupan arus kas ini dengan cara membagikan jumlah kas dari operasi selama 3 tahun, yaitu 2017, 2018, dan 2019, dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Ini kalau hasilnya 1, itu artinya sudah mencukupi. Akan tetapi, di sini hasilnya positif 2,2 dari nilai pembilang dan penyebut yang negatif. Itu artinya ketersediaan kasnya itu memang kurang, sehingga diperlukan tambahan dana dari eksternal untuk menambah pengeluaran modal dan juga penambahan persediaan. Selain itu, untuk perhitungan rasio reinvestasi kas ini juga menghasilkan nilai negatif yang diperoleh dari arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain dan modal kerja, yang ini mengartikan bahwa kasnya itu tidak ada untuk diinvestasikan kembali atau tidak ada ketersediaan kas yang dapat diinvestasikan kembali untuk periode berikutnya. Nah, kesimpulannya, dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh MRAT ini, pendanaan utamanya berada dari aktivitas operasi dan tidak banyak melakukan aktivitas investasi pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Nah, sebaiknya perusahaan ini lebih memperhatikan lagi untuk aktivitas investasinya karena ini tentu dibutuhkan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk analisis yang berikutnya adalah analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama ada analisis likuiditas dengan menghitung rasio lancar, yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, menghasilkan nilai 2,89 yang artinya jumlah keseluruhan total aset lancar mampu untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan untuk rasio kas terhadap aset lancar ini dengan membagikan kas ditambah setara kas dan efek yang dapat diperdagangkan dengan aset lancar ini menghasilkan nilai 0,02 atau 20%, yang artinya kurang likuid karena ketersediaan kas yang tersedia untuk dicairkan itu hanyalah 20%. Nah, lalu untuk rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek ini menghasilkan nilai 0,07 saja, artinya ketersediaan kasnya itu tidak cukup untuk membayar liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan.
Selanjutnya, untuk perputaran piutang usaha ini dengan cara penjualan itu dibagi rata-rata piutang usaha ini hasilnya adalah 1,5 kali. Artinya perputaran piutang usahanya itu tidak cukup cepat dan ini dibuktikan dengan jumlah hari penjualan dalam piutangnya itu lama sekali ya, yaitu 253 hari. Begitu pula dengan perputaran persediaan dengan cara membagi BPP dengan rata-rata persediaan, ini hasilnya hanya 0,95 kali yang artinya juga cukup lambat. Dibuktikan pula dengan hari penjualan dalam persediaannya itu cukup lama, hampir, ini lebih dari 1 tahun ya, yaitu 382,5 hari, lama sekali. Dan juga untuk perputaran piutang usaha dengan membagi BPP dengan rata-rata utang usaha ini hasilnya 3,11 kali, artinya dalam 1 tahun itu perusahaan hanya mampu membayar utang usahanya sebanyak 3 kali, dan ini juga ditunjukkan dengan jumlah hari pembelian dalam utang usahanya itu sampai 112 hari. Nah, di sini juga dilakukan perhitungan tambahan, yaitu rasio cepat dengan menjumlahkan kas dengan efek yang diperdagangkan dan piutang usaha dibagi dengan liabilitas jangka pendek, itu hasilnya 1,6, artinya jumlah kas dan ini adalah nilai piutang itu cukup untuk membayar liabilitas jangka pendek. Akan tetapi dengan menggunakan perhitungan arus kas, yaitu arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek, itu hasilnya masih negatif. Artinya ketersediaan arus kas operasi saat ini itu tidak cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Selanjutnya adalah analisis solvabilitas dengan struktur modal dan solvabilitas. Ini pertama saya melakukan analisis common size dan dapat dilihat bahwa total modal ekuitasnya itu bernilai sangat tinggi, 69,2%, artinya lebih dari 50% total modal yang dimiliki oleh perusahaan itu berada pada total modal ekuitasnya. Nah, untuk total utang terhadap total modal itu sendiri menghasilkan nilai 0,31, artinya nilai utangnya itu hanya 31% dari keseluruhan modal yang tersedia, dan untuk total utang terhadap total modal ekuitas itu sendiri hanya 0,45, artinya total utangnya itu hanya 45% dari ekuitas pemegang saham, dan untuk utang jangka panjang terhadap modal ekuitas itu rendah sekali, 0,06 atau 6% dari ekuitas pemegang saham yang tersedia. Serta untuk utang jangka pendek terhadap total utang ini cukup tinggi ya, 0,87, artinya total utang yang harus dilunasi dalam waktu dekat itu sebanyak 87%. Kemudian apabila dilakukan analisis common size terhadap komposisi aset, ini yang paling banyak adalah aset lancarnya. Jadi dari keseluruhan total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini, berdasarkan analisis common size, yang menyumbang aset terbanyak itu adalah aset lancar. Lalu untuk analisis cakupan laba, yaitu rasio laba terhadap beban tetapnya itu menghasilkan nilai 1,4, artinya jumlah laba yang dihasilkan itu masih mampu untuk menutupi total beban tetapnya, dalam hal ini adalah beban bunga. Dan untuk hubungan arus kas dengan beban tetapnya itu menghasilkan nilai 1,24, artinya arus kas yang dihasilkan itu masih mampu untuk membayar beban tetap pada periode tersebut. Nah, kemudian untuk melakukan prediksi kesulitan keuangan menggunakan analisis Z-score itu pertama kita harus mencari dulu rasio atas likuiditas perusahaan atau X1, lalu usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif atau X2, return on asset atau X3, rasio struktur modal atau X4, dan tingkat perputaran modal atau X5 yang menghasilkan masing-masing nilainya seperti yang sudah tertera dalam PPT. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan Z-score ini menunjukkan nilai sebesar 2,30. Artinya berdasarkan analisis Z-score, kondisi keuangan pada perusahaan ini tuh berada di ambang yang ambigu gitu. Karena kalau di bawah nilai 1,2 itu artinya berada di ambang kebangkrutan, sedangkan apabila ada di nilai 2,9 ke atas itu artinya sudah sangat aman. Nah, di sini 2,3 itu artinya berada di antara rentang tersebut atau di zona abu-abu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka ada beberapa kesimpulan untuk investor, yaitu aktivitas operasinya itu di sini kurang profitable dan arus kasnya pun menunjukkan nilai negatif serta tingkat returnnya rendah. Sehingga untuk para calon investor sebaiknya menahan dulu keinginannya untuk menanamkan saham di perusahaan ini sampai dengan returnnya itu membaik. Nah, untuk kreditor, total aset lancarnya itu sebenarnya masih mampu untuk memenuhi total liabilitas, tetapi kalau kasnya saja itu masih kurang, dan ketersediaan modalnya pun sebenarnya juga masih cukup apabila perusahaan dilikuidasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini tuh tidak cukup baik dalam melunasi utangnya, tetapi juga tidak begitu beresiko, karena ketersediaan modalnya pun masih cukup untuk melunasi seluruh total utangnya. Nah, begitu tadi analisis laporan keuangan pada PT Mustika Ratu Tbk 2019 yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.